ternyata bisnis kita itu adalah yang dirugikan. Seperti itu. Itu contoh kecil dari kebijakan pemerintah. Kemudian tantangan bisnis yang lainnya adalah sistematika pasar internasional dan isu global gitu. Contoh misalnya gini, karena Amerika itu superpower, jadi terkadang kita selalu mengacu bahwa kalau kurensinya atau mata uang dari Amerika itu anjlok, itu maka perekonomian dunia itu akan tergoncang juga gitu. Jadi karena sekarang memang mungkin yang dianggap sebagai negara adik kuasa itu adalah Amerika, jadi kita tolak ukurnya untuk menilai bahwa ekonomi dunia baik atau buruk itu dari Amerika gitu. Jadi kan sebenarnya kita nggak tinggal di Amerika, karena Amerika itu banyak menguasai sektor-sektor industri. Jadi ketika mereka goyah, industri kita juga akan goyah yang ada di Indonesia gitu. Jadi sekalipun kita bukan warga Amerika, kita tidak, istilahnya nggak cawe-cawe lah sama urusannya Amerika. Tapi kalau Amerika kolaps atau Amerika semakin berkuasa, itu akan ngaruh ke kita juga, ke bisnis yang kita pimpin. Lebih-lebih kalau misalkan ada perusahaan asing yang mendirikan pabriknya di Indonesia, wah itu akan lebih besar lagi impactnya. Kemudian kondisi alam. Nah, kalau kondisi alam itu contohnya kayak misalkan typhoon gitu. Kita padahal mau kirim sayur dari desa ke kota, tapi karena ada typhoon kita nggak bisa jadi kirim sayur-sayuran. Sedangkan sehari kita delay pengiriman sayur, berarti sayur itu busuk. Nah, itu kan yang tidak bisa kita kontrol. Kondisi alam itu kadang tidak bersahabat dengan kita. Itu contohnya. Sebentar, ada yang tanya. Ini cuma contoh. Kan ada yang tanya gitu, kalau misalkan itu kan cuma dimakan sendiri, tidak dijual gitu. Siapa bilang tidak dijual? Misalkan gini, saya bawa karena saya mahasiswa, saya tinggal di dorm gitu. Terus saya tahu saya lagi pulang ke Indonesia gitu. Terus saya tanya siapa yang mau titip, siapa yang mau titip gitu. Jadi nanti yang titip saya kasih charge lah. Itu kan juga bisnis berarti. Karena saya kan lagi pulang ke Indonesia, terus saya tanya siapa yang mau titip, nanti saya kasih charge tuh. Itu kan bisnis gitu. Kalau memang dimakan sendiri, itu tentu tidak akan menjadi bisnis. Tapi kalau ada yang diperdagangkan, nah itu yang baru namanya bisnis. Atau misalkan gini deh, saya nggak bawa tapi lewat kontainer udah dibawa jauh-jauh, udah sampai di Taiwan, ternyata kontainernya ditolak karena ada kebijakan pemerintah yang baru saja dikeluarkan. Nah tentu itu kan juga merugikan. Kontainer sudah sampai tapi ternyata barang ditolak, kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya itu benar, kalau misalkan hanya untuk konsumsi sendiri tidak untuk mendapatkan keuntungan, berarti itu bukan suatu bisnis. Tapi kalau di situ ada keuntungan yang didapat, itu yang dimaksud dengan bisnis. Oke, sekarang saya lanjutkan ya, ke sisi kanan di slide yang sama, menghadapi persaingan gitu. Nah maksudnya dari tulisan itu apa gitu. Nah bagaimana cara kita untuk menghadapi persaingan gitu. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Jadi ini saya rasa udah jadi term umum ya. Kalau misalkan kita punya suatu bisnis, kita mengelola suatu bisnis, sebisa mungkin atau malah harus gitu, harus melakukan efektivitas dan efisiensi. Kita harus melakukan efisiensi produksi dan efektivitas proses produksi. Ya, tentu semua dari kita semua tutor diwajibkan untuk mengupload video di YouTube. Jadi siapapun yang nggak bisa masuk ke kelas tentu akan bisa atau melihat ulang tayangan yang ada di YouTube. Jadi tenang aja, pasti akan diupload ke YouTube. Oh ya, sebelum saya lanjut saya mau mengingatkan sekali lagi, karena ini pertemuan pertama, saya nggak masalah kalau ada yang nggak pak, saya bukan nggak masalah, saya toleransi teman-teman yang tidak memakai nama asli. Tapi untuk selanjutnya saya minta semuanya pakai nama asli, karena nanti saya akan kesulitan buat mendeteksi absensi kalau nggak menggunakan nama asli. Ini siapa ya? Kalau memang saya nggak bisa mendeteksi itu siapa, saya anggap aja nggak masuk gitu. Jadi tolong nanti untuk selanjutnya pakai nama asli biar lebih mudah dalam mendeteksi absensi. Oke, saya lanjutkan. Kemudian saya lanjut tetap di kegiatan belajar yang pertama.
masih membahas tentang konsep bisnis dan tujuan bisnis. Lingkungan bisnis itu dibagi menjadi dua. Ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu sendiri akan mempengaruhi secara langsung lingkungan bisnis yang kita pimpin. Tapi kalau eksternal itu secara tidak langsung akan mempengaruhi lingkungan bisnis kita. Nah, apa saja yang masuk ke dalam internal atau apa saja yang akan mempengaruhi secara langsung proses bisnis kita? Yang pertama adalah karyawan atau sumber daya manusia. Tentu kalau kita dari awal sudah milih sumber daya manusianya atau kita sudah meng-hire karyawan yang baik, tentu bisnis kita juga akan baik. Mungkin akan sangat berbeda ketika kita meng-hire pekerja yang misalkan hanya lulus SD dengan mereka yang lulus SMA. Tentu kapabilitasnya mereka akan berbeda. Mungkin yang lulusan SMA akan lebih cepat dalam berhitung dan lebih cepat dalam bukan hanya lebih cepat, tapi mungkin mereka juga lebih pandai berkomunikasi gitu, karena mereka memiliki background pendidikan yang lebih tinggi misalkan gitu. Atau mungkin akan sangat berbeda ketika kita meng-hire atau mempekerjakan seseorang yang telah memiliki pengalaman kerja sebelumnya dengan mereka yang belum pernah memiliki pengalaman kerja gitu kan. Jadi sumber daya manusia yang kita pekerjakan dalam bisnis kita itu tentu akan mempengaruhi gitu. Kemudian yang kedua, manajemen keahlian dalam mengelola. Nah, manajemen keahlian itu dalam arti terkadang kita butuh seseorang yang memang sudah expert di bidangnya untuk melakukan pekerjaan tertentu gitu. Kayak misalkan di rumah sakit, kita tidak akan pernah bisa untuk mempekerjakan orang secara sembarangan untuk mengoperasi seseorang, atau ada orang mau melahirkan gitu, terus secara sembarangan kita hanya mengambil orang untuk membantu proses kelahiran, kan itu nggak mungkin. Jadi terkadang kita harus memang melihat gitu. Kalau hanya misalkan menjaga toko atau mungkin akuntan di toko kecil, nah itu kan tidak membutuhkan keahlian yang spesifik. Saya rasa semua orang bisa, hanya mungkin perlu waktu belajar untuk bisa melakukan akuntansi dasar. Nah, tapi berbeda dengan kalau misalkan di rumah sakit, perawat saja misalkan, atau dokter, tentu tidak boleh sembarangan orang. Jadi kita harus memperhatikan bagian atau pekerjaan mana yang harus diperhatikan. Misalkan pekerjaan ini harus membutuhkan tenaga yang memang ahli, sedangkan pekerjaan ini mungkin lebih general, semua orang bisa melakukannya sehingga tidak perlu keahlian khusus gitu. Oh, suaranya putus-putus. Apakah semuanya juga merasa putus-putus gitu? Oke, saya coba. Mungkin koneksi internet atau apa, saya juga tidak tahu. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Oh, apa ada yang nyalakan? Iya, mungkin jaringannya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi adalah sampai manajemen keahlian mengelola, kemudian pemegang saham. Jadi kan ada perusahaan yang memang dia itu go public, dalam arti misalkan seperti contohnya banyak sih perusahaan yang go public itu. Jadi yang dimaksud dengan perusahaan go public itu adalah perusahaan yang memang mereka itu membagi kepemilikannya. Jadi gampangnya gini, misalkan saya punya perusahaan saya adalah perusahaan yang membuat mie instan gitu. Kan sekarang udah ada banyak produk mie instan ya gitu, tapi yang paling terkenal, yang mungkin yang paling kita familiar itu adalah Indomie gitu, dan ada mie sedap. Kemudian saya ingin membuat pabrik namanya mie sadap, misal seperti itu. Nah, kemudian setelah saya menjalankan bisnis ini, menjalankan perusahaan ini,
saya rasa bahwa saya butuh untuk